Terima kasih teman-teman media. Hari ini alhamdulillah DPR menjadwalkan sesuai dengan amat undang-undang untuk penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro yang seperti diketahui ini merupakan salah satu fondasi untuk membangun atau menyusun APBN RAPBN 2024 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus. Seperti diketahui tadi kami sampaikan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai capaian yang telah kita lalui selama 10 tahun terakhir ini sebagai fondasi kita di dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dimana Indonesia dalam situasi yang relatif lebih baik karena memang guncangan-guncangan global yang terjadi baik itu yang berasal dari pandemi, berasal dari geopolitik, berasal dari climate change maupun dari disrupsi dari digital economy telah menimbulkan tantangan yang tidak mudah dan tentu mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Indonesia terus mewaspadai berbagai tantangan eksternal tersebut dan di sisi lain Indonesia juga memiliki berbagai tugas tantangan untuk memperbaiki fondasi secara struktural perekonomian Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden berkali-kali yaitu infrastruktur yang masih tertinggal, Indonesia yang harus terus meningkatkan kebijakan, regulasi, dan birokrasi yang makin efisien, dan juga dari sisi kualitas sumber daya manusianya. Ini yang menjadi latar belakang dan merupakan kerangka bagi kita untuk menyusun kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen makroekonomi dan arah-arah dari pembangunan nasional yang akan dicapai dengan instrumen APBN. Hari ini kami menyampaikan bahwa APBN tahun 2024 yang nanti akan terus disusun bersama-sama dengan DPR akan menjadi salah satu yang merupakan fondasi penting. Dan tahun 2024 adalah tahun terakhir bagi kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai fokus untuk terus menjaga dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai strategi dan berbagai target ekonomi dan pembangunan nasional akan diupayakan. Untuk perkembangan ekonomi nasional sendiri dengan pertumbuhan kuartal 1 yang cukup baik, yaitu di 5,03, inflasi yang menurun, dan neraca pembayaran kita, terutama dari sisi ekspor minus import, masih mengalami surplus. Ini memberikan dukungan yang cukup baik bagi kita untuk menyusun APBN 2024. Namun kita juga waspada bahwa tren perlemahan global sedang dan terus terjadi. Inflasi global yang tinggi dan suku bunga tinggi juga perlu kita waspadai dampaknya terhadap likuiditas yang ketat serta cost of money yang sangat tinggi. Inilah yang akan menjadi berbagai tantangan yang harus kita kelola. Nilai tukar rupiah kita harus merefleksikan dinamika tersebut dan tentu saja dari sisi asumsi surat berharga negara yang kita harapkan tetap terjaga stabil dengan kebijakan fiskal dan APBN yang makin sehat dan pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari wartawan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada satu pertanyaan, Bu. Nama Wildan dari DDTC News. Ada satu pertanyaan terkait tarif PPN seperti yang Ibu sampaikan kan bahwa tahun depan adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi, sedangkan di Undang-Undang HPP kan ada kenaikan tarif PPN dari 11 ke 12 kan paling lambat 2025. Apakah itu akan diterapkan mulai tahun depan atau masih 2025? Mengingat 2025 kan presidennya udah ganti gitu. Terima kasih, Bu.
Kita melihat pertumbuhan ekonomi kita membaik, penerimaan pajak kita juga cukup kuat, maka itu menjadi salah satu yang akan memberikan fondasi bagi kita untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi ini. Untuk undang-undang, terutama tarif, telah ditetapkan di dalam undang-undang HPP. Jadi untuk undang-undang APBN kita akan menggunakan tarif yang sama. Oke? Perkenalkan, saya Dendi dari Media Kontan. Izin bertanya, Bu, kemarin Pak Dirjen Bea Cukai bilang kalau penerapan cukai manis itu akan masuk ke kerangka 2024. Nah, itu bagaimana Pak untuk di tahun depan? Apakah bakal diterapkan? Terima kasih, Bu. Beberapa kali sudah dilakukan pembahasan juga dengan DPR mengenai di satu sisi kita akan melihat bahwa cukai menjadi alat untuk mengendalikan konsumsi untuk barang-barang yang dianggap berbahaya seperti rokok dalam hal ini, kemudian pemanis dan juga plastik. Untuk penerapannya kita nanti akan diskusikan dengan DPR di dalam kerangka RAPBN 2024 yang sedang kita susun. Gitu ya? Ada lagi? Bu, Stefano Bu dari Reuters. Pertanyaan pertama untuk rupiah Bu, asumsinya ini kan menguat ya Bu ya di asumsi yang sekarang dibanding yang waktu Ibu bilang di setelah rapat kabinet lebih menguat. Terus juga bond yield juga lebih rendah gitu. Boleh diberikan elaborasi Bu mengapa ada perubahan tersebut? Kemudian mau nanya Bu untuk sedikit di luar sedikit Bu untuk BSI Bu. Ini apakah udah ada asesmen terakhir dari KSSK Bu atau dari Kemenkyu mengenai hal ini? Terima kasih. Untuk APBN 2024, kisaran nilai tukar tadi adalah 14.700 hingga 15.300. Dalam kondisi 2022 dan hingga bulan Mei ini, rupiah kita relatif tadi yang saya sebutkan high performer. Karena secara eksternal kita cukup baik, di mana tadi saya sebutkan neraca perdagangan ekspor import kita membaik dan sudah terjadi capital inflow lagi. Ini menimbulkan dukungan fondasi bagi rupiah kita untuk tetap terjaga stabil. Kita semuanya tahu bahwa Bank Indonesia terus melakukan kebijakan di dalam menjaga stabilitas, baik itu stabilitas dari sisi inflasi, harga maupun nilai tukar. Jadi dari sisi asumsi untuk tahun depan, sesuai dengan pembahasan bersama, kita tetap menggunakan range, namun dengan kinerja eksternal kita yang cukup baik dan capital inflow yang juga meningkat, ini juga memberikan fondasi yang baik bagi pembahasan menyangkut asumsi nilai tukar. Untuk BSI dari OJK sudah menyampaikan laporan kepada forum KSSK mengenai situasi yang terjadi dan saat ini OJK bersama-sama dengan manajemen BSI terus melakukan pantauan terhadap dampak disrupsi pelayanan yang sudah kembali normal sekarang ini dan tentu untuk menjamin dan meyakinkan keamanan data maupun dana dari nasabahnya. Gitu ya. Satu lagi, Terima kasih. Satu boleh Bu? Iya. Aziz dari Kata Data Bu, saya mau konfirmasi terkait arah kebijakan belanja tahun depan. Apakah pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan gaji PNS Bu untuk kebijakan belanja? Terus yang kedua terkait tax ratio tahun depan berapa ya Bu? Terima kasih. Tadi telah saya sampaikan mengenai tax ratio yang akan kita sampaikan pada tahun depan, yaitu antara berapa tadi? 11,05 untuk pendapatan, bukan tax ratio ya, total pendapatan. Nggak usah pakai tax ratio. Pendapatan kita aja ya, tadi yang telah saya sampaikan di dalam pidato, nanti bisa dilihat lagi ya. Demikian kayak yang kedua apa tadi? Nanti kita lihat Bapak Presiden yang akan menyampaikan untuk Undang-Undang APBN. Gitu ya. Hari ini fokusnya pada kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskalnya. Makasih.